Reguler P5. Kita sering dalam film itu ya. Jadi pembelajaran itu bukan berdiferensiasi ya, tapi terdiferensiasi. Semua anak ABK. Jadi kalau ada yang bicara, Pak, di kelas saya ada anak yang ABK, salah ya, Pak? Kenapa coba? Guru lagi GBK. Jadi yang benar apa? Setiap anak ketika dia unik termasuk manusia, berarti dia BK, berkebutuhan khusus. Jadi yang benar apa? Pak, di kelas saya ada anak yang ABK tantrum. Jadi disebutkan. Ada juga Budi, dia hiperaktif. Ada juga Cucu, dia disleksia. Ada Dudun, dia disgrafia. Dan ada yang low vision gitu. Dan ada yang saya tidak tahu apa ABK-nya gitu. Jadi yang benar apa? Semua anak ABK termasuk gurunya GBK, guru berkebutuhan khusus. Kenapa? Kan kita unik. Jadi perbaiki cara berkomunikasinya. Jadi salah kalau kita ngomong, Pak, di kelas saya ada anak yang cibi, cerdas istimewa, berbakat istimewa. Salah, berarti anak yang tidak cibi jadi cabi. Jadi yang benar disebutkan, ada anak yang cibi emosional, Pak, ada juga yang cibi spiritual, ada juga yang cibi kognitif, ada juga yang cibi matematis, ada juga yang cibi musikal, gitu lah. Jadi ABK semua. Makanya ada layanan untuk anak yang disleksia, sulit membaca dia teh. Maka munculkan teks bacaan dengan intonasi dan pelafalan yang jelas. Anak yang disgrafia nanti untuk dia menulis gambar, nulis di udara, nulis di punggung teman, nulis di atas pasir, ada titik-titik disambung-sambungkan, disgrafia. Anak yang diskalkulia munculkan benda konkret dalam mengajar matematika, supaya matematika yang abstrak dimulai dari benda konkret. Nah, itu disgrafia. Anak yang tantrum, hiperaktif, bisa jadi bahaya di kelas, bisa jadi kelihatan oleh guru dan dipisahkan. Kenapa? Dia bahaya tuh kalau anak yang itu teh, anak yang hiperaktif disuruh aktif, jangan anak hiperaktif, tapi didiamkan. Oke, aktifnya pindah ke mental, dia akan pupuk. Jadi anak yang hiperaktif kan dia suruh hiperaktif di kelasnya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Formasi 2. Nah, budak kita langsung guru tadi. Ayo. Nah, budak ieu itu bakal nonyok batur. Beriling deh. Formasi 3. Budak kita guru lagi. Jadi pasti capek diferensiasi mah. Terdiferensiasi itu capek di dunia, bahagia di akhirat. Jadi kalau pembelajaran ingin terdiferensiasi, gurunya harus lebih dekat dengan anaknya. Dengan dekat berarti apa? Dengan dekat yang kelihatan keunggulan anak-anaknya dan pasti datanya akan kualitatif. Kenapa? Karena akan tahu setiap anak berbeda. Semakin guru jauh dengan anak, data itu berubah menjadi kuantitatif. Contoh, kalau ada 3 orang dilihat dari kejauhan, yang kelihatan adalah angkanya 3 orang, tapi kita tidak tahu siapa dia. Tapi setelah didekati, 3 orang ini sosoknya berbeda, bahkan 1 orang ubah irungna beda. Kiri ke kanan. Itu apa? Kalau kita dekat dengan anak, data itu akan kualitatif. Semakin jauh dengan anak, data itu menjadi kuantitatif. Banyak kuantitatif itu sumatif. Lebih banyak kualitatif, deskriptif, mudah dipahami. Ini yang disebut formatif. Jadi formatif itu apa? Datanya kualitatif, mudah dipahami, sederhana, informatif. Formatif. Bagaimana caranya? Gurunya dekat dengan anak-anaknya dan di kelas dia si kiciprit. Kan itu, kan dia, kan itu, kan dia. Budaknya jadi kekiaan. Akibatnya di kelas tidak ada anak yang tidur. Kenapa? Karena gurunya ada di mana-mana. Nah kemarin anak-anaknya tidur semua. Karena anak melihat satu titik motif sholat Jumat. Duduk berdiri, duduk berdiri. Udah terkira bobo bapak ibu. Jadi kalau berkendara di jalan tol pasti tertidur apa? Yang dilihat satu titik. Tapi kalau berkendara di jalan kelokan kita sulit tidur. Kenapa? Jadi guru yang membuat anak tidak tidur apa? Dia ada di mana-mana.